Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya di sini Bu, saya sebagai CGT di sekolah sebelumnya berterima kasih sekali atas kesempatan Ibu sebagai pimpinan untuk bersedia diwawancarai. Ya, Jadi di sini ada tugas terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Ya, jadi untuk menghabiskan waktu kita langsung saja ya Bu. Betul. Ya, untuk yang pertama ini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih. Hal yang pertama yang saya lakukan dalam mengidentifikasi masalah yaitu mengamati masalah yang terjadi dalam masalah yang terjadi. Kemudian saya mengumpulkan informasi yang faktual dan kemudian saya akan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku. Iya. Lanjut Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam mengambil keputusan itu pasti kita selalu kembali kepada aturan yang berlaku. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga itu sebenarnya kita harus melakukan musyawarah dengan rekan-rekan sejawat dan jajaran yang ada dengan pihak yang terkait. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini pada saat pengambilan keputusan? Pertama-tama kalau prosedur itu hal yang pertama yaitu pasti mencari informasi ya, mencari informasi terkait permasalahan yang terjadi, kemudian mencari informasi, kemudian turun ke lapangan, kemudian kita adakan cross check silang antara masalah apa yang terjadi, kemudian dari berdasarkan hal tersebut kita bisa mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku. Ya, betul sekali. Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan tentu saja tergantung dari objektivitas dan faktualnya masalah tersebut. Kemudian kita akan tetap melakukan musyawarah dengan teman, diskusi dengan rekan-rekan sejawat, dan kemudian hasilnya itu akan tetap berdampak baik kepada siswa atau murid. Terima kasih. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Iya, namanya permasalahan keputusan pasti selalu ada yang tidak bisa menerima ya. Pasti ada tantangan dalam mengambil keputusan. Untuk itulah langkah yang saya lakukan adalah meyakinkan kembali rekan-rekan sejawat dengan guru-guru bahwa keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik buat siswa kita untuk kebaikan bersama di sekolah kita. Ya, jadi selalu dikembalikan ke murid ya. Selalu dikembalikan ke murid. Ya. Ya, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, sebenarnya kalau masalah jadwal dengan tata cara penyelesaian masalah itu tergantung. Kalau menurut saya itu tergantung dari berat ringannya dari permasalahan yang terjadi. Kalau memang permasalahannya ringan, artinya bisa dilakukan dengan spontanitas, kita lakukan dengan spontanitas. Tetapi ketika masalah tersebut sangat berat untuk diselesaikan, maka kita akan tetap mendiskusikan, membuat jadwal tata cara langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi langkah-langkahnya tentu saja tetap mengambil informasi, mencari informasi, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian apa keputusan yang terbaik buat kita. Berarti disesuaikan dengan tingkat permasalahannya. Iya, disesuaikan dengan tingkat permasalahannya. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu
dalam pengambilan keputusan terutama kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, dalam pengambilan keputusan yang saya ambil itu memang harus didukung oleh rekan-rekan sejawat, terutama dukungan ya. Karena kalau misalnya kita mengambil keputusan kemudian tidak ada dukungan dari rekan sejawat, itu akan mustahil bisa terjadi. Jadi selama ini alhamdulillah dalam mengambil keputusan saya selalu mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat, dari teman-teman yang lain, sehingga terciptalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Berarti ada dukungan dari teman-teman. Iya, ada dukungan dari rekan-rekan sejawat. Yang terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terutama kasus dilema etika? Iya, menurut saya itu pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Dalam mengambil keputusan itu kita tidak bisa berdasarkan hanya dengan teori, tetapi harus berdasarkan dengan pengalaman yang pernah kita lakukan. Apakah keputusan ini menurut saya pernah terjadi dan saya mengambil keputusan ini bukan yang terbaik buat kita, makanya saya selalu mengambil keputusan berdasarkan dengan pengalaman dan informasi-informasi yang ada di sekolah berdasarkan permasalahan yang kita hadapi. Berarti selalu dikembalikan dengan fakta ya, Bu? Iya. Ya. Dan keputusannya itu harus selalu berdampak ke murid, berdampak Iya, ke betul sekali, untuk kebaikan kita semua. Ya, kebaikan kita semua. Iya. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya, Bu, Iya. sesi wawancaranya. Iya. Saya ucapkan kembali terima kasih Iya, atas sama-sama. waktu dan kesempatan Ibu. Semoga Iya. kedepannya kasus-kasus dilema etika tentang pengambilan keputusan ya selalu ada. Iya. Jalan keluar dan pengambilan keputusannya selalu berpihak kepada murid. Oh, iya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi